Setelah kekalahan dalam penyerangan, akhirnya Kekaisaran Wuhun pun memerintahkan Nana untuk mengirimkan pasukan bantuan. Pasukan itu terdiri dari elit para Master Roh yang dipimpin oleh Hulena, yang sebelumnya telah dipilih oleh Bibi Dong. Namun ketika di perjalanan, Hulena dan sekelompok Cidodeluo tiba-tiba dicegat oleh seseorang misterius. Seketika mereka semua dikelilingi oleh kabut merah pekat, dan bulan pun berubah menjadi merah darah. Para Master Roh yang dari tadi mengikuti Hulena satu persatu mati tanpa bekas, diserang oleh kabut merah tersebut. Ternyata apa yang dialami Hulena dapat dirasakan oleh Tang San. Sebuah aura ganas yang sangat kejam memancing dia untuk datang ke tempat tersebut. Karena kondisi yang dianggap berbahaya, Tang San pun meminta Xiao untuk bersembunyi. Lalu Tang San pun menggunakan kekuatannya untuk memindai daerah tersebut. Lalu dia pun mencoba untuk menelusuri hutan itu. Tang San pun melihat kabut warna merah yang menyelimuti sebagian hutan itu. Kabut yang sangat mematikan. Setiap kabut itu melewati tumbuhan atau hewan maka akan mematikannya. Di tempat yang lainnya, Hulena dan beberapa Master Roh yang tersisa berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Namun apa daya, mereka semua tidak bisa melawan Raja Pembantaian, dan akhirnya Master Roh pun semua mati sangat mengenaskan, hanya meninggalkan Hulena seorang. Hulena sendiri tidak bisa dibunuh oleh Raja Pembantaian karena dia memiliki domain Dewa Kematian yang sama dengan Tang San. Di saat krusial, tiba-tiba Tang San datang menyelamatkan Hulena. Sebenarnya target dari Raja Pembantaian bukanlah Hulena, melainkan Tang San. Hulena adalah sarana pemancing Tang San untuk datang menemuinya. Alasan Raja Pembantaian mencari Tang San adalah untuk membalas dendam apa yang dilakukan Tang San di Slaughter City. Rupanya ketika Tang San di Slaughter City, Tang San memasukkan sebuah racun yang sangat mematikan di Sungai Darah. Akibat tindakannya itu membuat para penduduk Slaughter City termasuk Raja Pembantaian menjadi keracunan. Alasan itulah Raja Pembantaian mencari Tang San untuk melampiaskan dendamnya. Akhirnya pertarungan Raja Pembantaian versus Tang San pun dimulai. Namun setelah dia bertarung dengan Raja Pembantaian, dia menyadari kalau kekuatannya tidak berarti apa-apa di hadapan Raja Pembantaian. Bahkan setelah dia menggunakan kekuatan cincin roh ke-8 dan tulang roh Raja Orca, serangan mematikan milik Tang San itu tidak bisa melukai atau mencederai dari Raja Pembantaian. Tang San menyadari kalau kekuatan Raja Pembantaian ini sama halnya dengan kekuatan Bosai-Si. Lalu dia pun menggunakan Blue Silver Emperor untuk berusaha menyerang Raja Pembantaian. Namun lagi-lagi serangan tersebut dapat digagalkan sebelum akhirnya gambar Trisula Dewa Laut yang berada di dahi Tang San melindunginya dan melakukan serangan balik terhadap Raja Pembantaian. Akhirnya Tang San pun mengeluarkan Trisula Dewa Laut dan menekan kekuatan dari Raja Pembantaian. Raja Pembantaian hanya bisa mundur beberapa langkah ke belakang dengan serangan tersebut. Akhirnya Raja Pembantaian pun mengeluarkan senjatanya berupa palu Hautian yang berubah menjadi sebuah pedang merah darah. Anehnya ketika Raja Pembantaian menggunakan pedang itu, kekuatannya semakin tidak terbendung. Bahkan Trisula Dewa Laut pun tidak bisa menahan dari serangan pedang tersebut. Senjata Trisula Dewa Laut pun terlepas dari genggaman Tang San dan Tang San pun terlempar beberapa meter ke belakang. Namun anehnya ketika Tang San dalam kondisi tidak berdaya, Raja Pembantaian tidak meneruskan untuk menyerang Tang San, melainkan dia berterima kasih kepada Tang San. Berterima kasih atas cahaya Dewa Laut yang dia dapatkan dari kekuatan yang dimiliki oleh Trisula Dewa Laut yang dipegang oleh Tang San. Selama beberapa dekade ke belakang, dia berusaha untuk menepati sebuah janji kepada seseorang. Dia berusaha untuk memenuhi janjinya itu kepada seseorang untuk menjadi seorang dewa. Hingga dia pun memilih untuk menjadi penerus Dewa Asura. Namun sayangnya Dewa Asura yang dia pilih telah tercemari oleh Dewa Raksasa. Hingga pikiran dan jiwanya pun dikendalikan oleh Dewa Raksasa. Tubuhnya telah dirasuki oleh racun Dewa Raksasa. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, Raja Pembantaian hidup sangat sengsara. Hingga dia akhirnya bertemu dengan Tang San dan berhasil menyadarkan ingatannya akibat cahaya dari Dewa Laut. Lalu dia pun menceritakan secara detail bagaimana dia bisa menjadi penguasa Slaughter City dan menjadi Raja Pembantaian. Hingga akhirnya cahaya Dewa Laut yang kembali menyadarkan ingatan dari Raja Pembantaian dan mendapatkan persetujuan dari Dewa Asura. Setelah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Raja Pembantaian, Tang San baru mengetahui kalau Raja Pembantaian itu adalah kakek buyutnya, yaitu Tang Chen.
Tangsan pun berlutut dan memberi hormat serta mengeluarkan Palu Hautian di tangan kirinya. Raja pembantaian yang berubah menjadi Tang Chen tidak menyadari kalau lawannya itu adalah cucunya sendiri, yaitu Tang San, anaknya dari Tang Hao. Tang San sendiri tidak menyangka akan dipertemukan dengan kakek buyutnya Tang Chen. Rupanya kesempatan pertemuan itu dimanfaatkan Tang San untuk mencari keadilan untuk ayahnya Tang Hao. Namun Tang Chen tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Tang San yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Tang Chen pun pamit meninggalkan Tang San, dia bergegas pergi ke Pulau Dewa Laut. Tapi sebelum keberangkatannya, dia memberikan sesuatu kepada Tang San. Setelah kepergian Tang Chen, Hulina pun tersadar dari pingsannya. Lalu dia pun menanyakan kepada Tang San perihal Raja Pembantaian. Hulina tidak menyangka kalau Tang San bisa mengalahkan Raja Pembantaian. Tang San pun bergegas meninggalkan Hulina dengan acuh tak acuh. Itu membuat hati Hulina menjadi sakit karena dia menyadari kalau Tang San adalah satu-satunya laki-laki yang dia sukai. Setelah pertemuan dengan kakek buyutnya Tang Chen serta Hulina, Tang San pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum kepergiannya, dia terlebih dahulu mengeluarkan Xiao Wu dari tempat persembunyiannya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Xiao Wu menemukan hal yang ganjil di hutan itu. Dia menemukan jejak-jejak pertarungan. Mereka berdua bergegas mencari tempat lokasi terjadinya pertarungan tersebut. Tang San dengan kekuatan Blue Silver Emperor-nya, dia berusaha untuk mencari sesuatu. Dan hasilnya dia mendapatkan sebuah tulang roh. Di dalam tulang roh itu tersimpan sebuah memori. Tidak disangka di dalam memori tulang roh tersebut tersimpan pertarungan antara seniornya Qin bertarung melawan Judo Doluo hantu. Dia juga memberikan informasi kepada Tang San perihal kedatangan Bibi Dong ke hutan itu untuk mencari dua hewan surgawi, Darming dan Erming. Bibi Dong berniat untuk mengambil cincin roh dan tulang roh mereka. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tang San dan Xiao Wu bergegas meninggalkan tempat itu. Mereka pergi secepatnya untuk menemukan lokasi Darming dan Erming berada. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Darming dan Erming secepatnya. Setelah pertemuannya dengan Tang Chen, Tang San lalu bergegas pergi ke hutan besar guna menyelamatkan Darming dan Erming dari sergapan Bibi Dong. Tang San mendapatkan informasi tersebut dari seniornya Qin yang dibunuh oleh Doluo hantu. Rupanya Bibi Dong berniat mengambil tulang dan cincin roh ratusan ribu tahun milik Darming dan Erming. Darming dan Erming melakukan perlawanan terhadap Bibi Dong. Mereka tidak rela kalau tulang dan cincin roh mereka digunakan dan diambil oleh Bibi Dong. Rupanya sinyal kedatangan Tang San telah diketahui Darming dan Erming. Dengan rencana yang diperhitungkan Tang San mencoba menyelamatkan Darming dan Erming dan melakukan serangan mental terhadap Bibi Dong dengan mata iblis ungunya. Serangan mental yang dilakukan Tang San membuat kaget Bibi Dong dan Judo Doluo yang mengikutinya. Mendapat serangan yang begitu mendadak, akhirnya hantu Doluo dan Tristan Doluo menggabungkan kekuatannya menjadi Pusiroh. Namun Pusiroh itu dapat digagalkan oleh Tang San. Rupanya Tang San menggunakan cahaya Dewa Laut untuk memecahkan formasi Pusiroh keduanya. Lalu dia pun berusaha mengejar hantu Doluo dan mengarahkan Trisula Dewa Lautnya untuk membunuh hantu Doluo. Rupanya penyergapan itu telah diketahui oleh Bibi Dong karena informasi dari Qianda Olio. Akhirnya Trisula Dewa Laut pun menembus badan dari hantu Doluo. Itu membuat Tristan Doluo menjadi marah, kesal, dan sedih atas kelakuan Tang San yang membunuh hantu Doluo. Mereka tidak menyangka hantu Doluo yang bertitel Judoluo dapat mudah dibunuh oleh Tang San hanya sekejap mata. Bahkan kematian hantu Doluo tidak meninggalkan bekas mayat. Akhirnya tulang roh yang ditinggalkan hantu Doluo diambil oleh Tang San. Lalu Tang San pun mengaktifkan Blue Silver Emperor. Seketika hutan pun dipenuhi oleh tanaman merambat. Kesempatan itu dimanfaatkan Erming untuk membantu Tang San. Dengan kekuatan gravitinya, dia berusaha untuk menahan laju dari Bibi Dong dan Judo Doluo yang membantunya. Untuk melawan kekuatan Tang San dan Erming, akhirnya Bibi Dong mengaktifkan roh kembarnya. Akhirnya Bibi Dong pun mengaktifkan teknik Kaisar Laba-Laba Kematian. Satu persatu cincin roh pun muncul dan membuat aneh semua orang di sekitarnya.
Teknik Bibidong itu sangat menakutkan. Selain diisi aura kematian, juga diselimuti racun yang sangat mengerikan. Tidak tinggal diam dengan serangan mengerikan milik Bibidong, lalu Tangsan pun mengaktifkan cincin roh ketujuhnya. Akhirnya Blue Silver Domain harus berjibaku melawan domain laba-laba kematian Bibidong. Hutan besar ini menjadi saksi pertarungan hebat antara Bibidong dan Tangsan. Sementara itu Tangsan dan Xiaowu berbagi tugas. Tangsan bertugas untuk menghalau laju dari Bibidong, sedangkan Xiaowu bertugas untuk membawa Darming dan Erming untuk menyelamatkan keduanya. Bibidong menyadari kalau Tangsan sedang mengulur waktunya untuk mendapatkan cincin dan tulang roh ratusan ribu tahun. Tiba-tiba Bibidong mengaktifkan sebuah teknik yang diambil dari tulang tengkoraknya. Rupanya tulang tengkorak milik Bibidong menghasilkan sebuah teknik mata laba-laba raksasa yang bertugas untuk mencari keberadaan Tangsan yang bersembunyi. Akhirnya posisi dan persembunyian Tangsan pun diketahui oleh Bibidong. Tangsan tidak bisa mengelak lagi, lalu keduanya pun bertarung. Tangsan mengeluarkan Clear Sky Hammer melawan kekuatan dari Bibidong, namun sayangnya kekuatan Bibidong begitu kuat. Kekuatan yang dikeluarkan Bibidong jauh dari apa yang diperkirakan oleh Tangsan. Bahkan ketika dia menghadapi kakek buyutnya Tanchen, kekuatannya tidak semengerikan milik Bibidong. Bahkan kekuatan Palau Hautian milik Tangsan tidak bisa menandingi kekuatan Bibidong. Dan akhirnya Tangsan pun mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu Trisula Dewa Laut. Namun sayang sekali Trisula Dewa Laut tidak dapat menahan serangan dari Bibidong. Tangsan pun mengeluarkan sebercak darah dan mundur beberapa langkah ke belakang. Trisula Dewa Laut pun terlepas dari genggaman Tangsan. Di sisi yang lain, Kristan Doluo merasa sedih atas meninggalnya hantu Doluo. Ia tidak menyangka kalau hantu Doluo akan mati mengenaskan di tangan Tangsan. Kesedihan atas meninggalnya hantu Doluo membuat Tristan Doluo menjadi marah dan ingin membalas dendam terhadap Tangsan. Tristan Doluo dan Judo Doluo yang lainnya berusaha untuk menyerang Tangsan dengan membabi buta. Tangsan digempur habis-habisan oleh keempat Judo Doluo. Mereka tidak memberi kesempatan untuk Tangsan membela diri. Serangan itu membuat Tangsan kewalahan. Tangsan hanya berusaha menghindar dan menahan serangan dari keempat Judo Doluo Bibidong. Tristan Doluo mencoba menyerang Tangsan habis-habisan dengan kekuatan Judo Doluo-nya. Bukan hanya Tristan Doluo saja, ketiga Judo Doluo yang lain ikut membantu untuk menyerang Tangsan secara habis-habisan. Serangan gabungan 4 Judo Doluo itu membuat Tangsan kewalahan dan Tangsan pun terluka akibat serangan tersebut. Tidak cukup sampai di situ saja, mereka juga berusaha untuk menyerang Tangsan habis-habisan lagi. Dengan kekuatan mereka berusaha untuk menyerang Tangsan yang sedang lemah akibat serangan sebelumnya. Di saat-saat yang genting, Tangsan berusaha untuk menahan serangan keempat Judo Doluo tersebut dengan tombak Trisulanya. Sementara itu Bibidong hanya melihat pertarungan Tangsan yang menahan kekuatan dari 4 Judo Doluo bawahannya. Kekuatan Trisula Dewa Laut yang dipegang Tangsan sungguh luar biasa. Bahkan alat surgawi ini mampu mementahkan serangan dari keempat Judo Doluo. Sementara itu di tempat yang lainnya, Xiaowu berhasil membawa Darming dan Erming untuk menjauhi kejaran dari Bibidong. Di sela-sela pelariannya tersebut, Darming dan Erming menanyakan kondisi Tangsan. Lalu dia pun memberikan rumput mulia roh kepada Xiaowu. Sementara itu di tempat yang lainnya, Trisula Dewa Laut yang dipegang Tangsan tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Tangsan berusaha untuk meraih Trisula Dewa Laut itu dan berusaha untuk menahan serangan dari Bibidong. Namun tiba-tiba Trisula yang dipegang oleh Tangsan terlepas dari genggamannya. Lalu Trisula itu terbang beberapa meter di atas Tangsan. Cahaya Dewa Laut yang dikeluarkan oleh Trisula Dewa Laut membuat gentar 4 Judo Doluo termasuk Bibidong. Tiba-tiba di sela-sela energi yang sangat dahsyat itu muncullah sesosok raksasa di belakang Tangsan. Rupanya sesosok raksasa itu adalah jelmaan dari Dewa Laut sendiri. Tiba-tiba Trisula yang terlepas dari genggaman Tangsan itu telah berada di genggaman Dewa Laut. Lalu Dewa Laut pun maju beberapa langkah di depan Tangsan.
Dengan kekuatannya dia mencoba untuk melawan 4 Jodololuo dan Bibidong. Ia mempraktekkan ilmu 13 tombak Dewa Laut kepada Tangsan. Serangan itu sungguh luar biasa, membuat Bibidong mengaktifkan roh keenamnya, yaitu tubuh abadi. Tidak tinggal diam, keempat Jodololuo yang mengikuti Bibidong segera mengaktifkan roh ke-9 mereka untuk menahan serangan dari Dewa Laut tersebut. Serangan teknik tombak ke-13 Dewa Laut itu mengikat seluruh Jodololuo termasuk Bibidong. Mereka semua terikat oleh sebuah energi yang sangat dahsyat. Bahkan Bibidong yang bertitel 99 roh pun tidak bisa terlepas dari energi tombak ke-13 tersebut. Tiba-tiba energi yang sangat dahsyat membentuk sebuah gelombang raksasa. Layaknya ombak yang sangat dahsyat di lautan, energi itu menyerang keempat Jodololuo termasuk Bibidong. Serangan itu membuat Bibidong terlempar dan terluka. Tidak hanya sampai di situ saja, tombak Dewa Laut pun diarahkan oleh Dewa Laut untuk menyerang Bibidong. Kekuatan Bibidong dihancurkan oleh kekuatan Dewa Laut seketika yang membuat Tristan Doluo menjadi ketakutan. Sebelum meninggalkan Tangsan, Dewa Laut pun mengingatkan Tangsan akan teknik ilmu yang diturunkannya. Seketika Dewa Laut pun menghilang dan tombak itu pun kembali ke genggaman Tangsan. Lalu Tangsan pun pergi bergegas meninggalkan tempat itu.